البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik. Qala fadilatu Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullahu taala di muka surat yang 33, wa nuqarribu hadza bimisal. Kita mendekatkan pemahaman tentang masalah takdir dan hikmah itu dengan satu contoh. Wa huwa annal maridul ladzi yasrifu lahu at-tabibu dawaan murran, bahwasanya orang sakit yang mana dokter memberikan kepadanya, kalau sarafa yasrifu memberikan, atau boleh jadi apa, membuatkan untuknya obat-obat yang pahit, alqaman, yaitu yang tidak sedap di tenggorokan. Wa yaqulu lahu ishrab hadzal dawa. Dia bilang kepada si sakitnya itu, minumlah obat ini. Fa inna fihi shifaa'aka wa afiyataka biiznillah. Karena di dalam obat ini ada kesembuhanmu dan kesehatanmu dengan seizin Allah. Fa yaqdumul maridu ala aqdama yuqdimu. Fa yuqdimul maridu ala syurbid dawa'il murri ta'ian mukhtaran. Lalu si sakit tadi maju untuk meminum obat yang pahit tadi dengan penuh ketaatan dan pilihannya sendiri. Lakinnahu hal syariba hadza dawa al-murra raghiban fi. Akan tetapi apakah dia meminum obat yang pahit ini tadi karena menyukainya, ala wajhil istilzat bihi, karena yaitu dalam bentuk berlezat-lezat dengannya, am limadza, atau untuk apa? Al-jawab annahu syaribahu wa tajarra'ahu, yaitu dia meminumnya dan dia meneguknya, wala yakadu yusighu, hampir-hampir dia tidak mampu menelannya karena apa? Pahit dan tidak sedap. Tapi kenapa dia mau meminumnya? Lima yatarattabu alaihi minasyifa, karena dihasilkan atau diakibatkan dari meminum obat tadi kesembuhan. Jarang orang berlezat-lezat dengan obat, kecuali kalau obatnya manis, mungkin macam madu, atau dulu anak suka waktu kecil vitamin C, wah minum banyak-banyak karena apa, rasanya sedap, agak masam-masam dan seterusnya. Fahuwa ay ad-dawa'u muradun la li dzatih, maka dia ini, yaitu obat ini diinginkan namun bukan karena zatnya, bal li syai'in ghairih, namun karena perkara yang lain. Wa huwa talabus syifa, apa perkara yang lain tadi? Yaitu mencari kesembuhan. Fakadzalika Allah subhanahu wa ta'ala aradal kufra wal ma'asi la li dzataihima. Maka demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan terjadinya kekufuran dan maksiat-maksiat bukan karena zatnya. Balil kufru wal ma'asi makruhatani lillah dinan wa syar'an. Bahkan kekufuran dan kemaksiatan itu dibenci oleh Allah secara agama dan syariat. Lakinnahu aujadahuma, namun Allah mewujudkan itu, yaitu mengadakan itu, lima yatarattabu alaihima minal hikami wal asrar, karena dihasilkan dari dua perkara tadi, hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia. Wa bisababil jahli bihadza tafsil dhallal qadariyah, dan disebabkan karena jahilnya perincian, yaitu kejahilan tentang perincian ini, orang-orang Qadariyah tersesat. Baknya bak sababiyah, sabab juga sabab ya, bisababi. Sebagian orang Yaman mengingkari penggunaan ini, namun biasa ini dalam kitab-kitab para ulama, bisababi kada, enggak masalah, baknya bak sababiyah walaupun setelahnya ada sabab juga. Itu ma'ruf. Baik. Al-martabatur rabi'ah al-khalqu wal ijad. Tingkatan yang keempat adalah penciptaan dan pewujudan, yaitu pengadaan. Wa qad ankaral qadariyatu umumal khalqi wal ijad.
Orang-orang Qadariyah mengingkari keumuman penciptaan dan pewujudan. Baik, mungkin sebagiannya. Sebagian yang lain mereka apa? Mereka menetapkan apa itu? Khalqul a'yan. Namun apa? Mereka mengingkari khalqul af'al, dan itu yang ma'ruf di kalangan Qadariyah. Walaupun yang dikatakan Syekh mungkin ada sebagian memilih itu, boleh jadi. Yaitu apa? Orang Qadariyah, mereka yang masih muslim tentunya, mereka menetapkan bahwasanya Allah menciptakan zat, menciptakan manusia, menciptakan jin. Tapi apa? Mereka mengingkari bahwasanya Allah menciptakan perbuatan-perbuatan makhluk tadi. Dan ini yang ma'ruf di kalangan Qadariyah. Adapun kalau sampai bahkan zatnya makhluk pun bukan Allah yang mencipta, ini kafir jelas. Tapi apa? Qadariyah yang masih muslim jelas masalah zat itu ma'ruf bahwasanya yang menciptakan adalah Allah. Dan boleh jadi Syekh mengucapkan ini dalam darasnya, namun yang beliau inginkan adalah sesuatu yang khusus. Alnya bukan istighraqiyah, namun apa? Maksudnya adalah pada af'al saja. Tayyib, itu apa? Umumu af'alil khalqi wal ijad, atau yang seperti itu. Atau khalqil af'al wa ijadil af'al. Adapun kalau a'yan, jelas apa? Yang masih muslim mereka akan mengatakan Allah lah pencipta zat-zat semuanya. Faqalu innallaha lam yakhluqil kufra wal ma'asi. Makanya di sini beliau menerangkan kembalinya ke fi'il lagi. Maka orang Qadariyah mengatakan sesungguhnya Allah tidak menciptakan kekufuran dan kemaksiatan, yaitu masalah fi'il. Wa innal abda huwallazi khalaqahuma, dan bahwasanya para hamba mereka itulah hamba itulah yang menciptakan kekufuran dan kemaksiatan. Faradda alaihim ahlus sunnah, maka ahlus sunnah membantah mereka alal qadariyatil mutawassithah, terhadap qadariyah yang polanya adalah pertengahan. Wa humul ladzina amanu bil ilmi wal kitabah, yaitu mereka yang beriman pada ilmu dan penciptaan. Lakinnahum ankaru umumal iradati wal masyiah wa umumal khalq, namun mereka mengingkari keumuman keinginan dan kehendak Allah serta apa? Keumuman penciptaan. Fa akhraju af'alal ibad. Nah, ujung-ujungnya af'al yang dibahas. Adapun masalah zat tidak mungkin orang Qadariyah yang muslim mengingkari penciptaan zatnya makhluk, yaitu itu di tangan Allah, tidak mungkin. Baik. Maka mereka mengeluarkan perbuatan-perbuatan para hamba. Faqalu innallaha ma arada af'alal ibad. Mereka mengatakan Allah tidak menginginkan perbuatan para hamba wala khalaqaha, dan tidak pula menciptakannya. Sawaun akana ta'atan au maksiyah, sama saja perbuatan para hamba tadi berupa ketaatan ataukah kemaksiatan. Kenapa mereka mengucapkan macam itu? Firaran minal qauli bi annallaha qaddaral ma'asi, karena mereka ingin lari dari pendapat bahwasanya Allah menakdirkan maksiat-maksiat. Karena di dalam takdir ada apa? Ada penciptaan. Makanya mereka mengatakan Allah tidak menciptakan maksiat. Wa yu'adzibu 'alaiha, mereka ingin lari dari pendapat bahwasanya Allah menyiksa para hamba karena maksiat-maksiat tadi. Li alla yakuna zaliman, agar Allah tidak zalim fi za'mihim, menurut persangkaan mereka. Ini menunjukkan apa? Jahilnya mereka tentang hikmah dan tentang makna dari takdir. Mereka tidak mampu bagaimana menggabungkan antara iman pada takdir dengan apa? Iman kepada pelaksanaan syariah. Kata beliau, wa hadza batil, ini batil. Li annal ladzi yunsabu ila Allahu wal khalqu wal ijad, karena yang dinisbatkan kepada Allah adalah penciptaan dan pewujudan. Wa kaunu ba'di makhluqatihi syarron, harusnya kan ya. Ana salah baca. Wa kaunu fi ba'di makhluqatihi syarrun, betul. Adapun adanya keburukan di sebagian makhluk Allah, fa hadza mabniyun ala hikmatihi ta'ala, maka ini dibangun di atas hikmah Allah Ta'ala. Fayakunu khairan bin nisbati lillah, maka itu adalah kebaikan dari sudut pandang Allah Ta'ala, dari sisi Allah Ta'ala, yaitu apa? Seluruh perbuatan Allah pasti baik. Bahkan dia menciptakan adanya rasa sakit, itu pun baik. Fi'il Allah itu pasti baik, walaupun untuk kita terasa menyusahkan, terasa buruk, terasa sakit. Baik. Namun dari fi'ilnya Allah menciptakan sakit, ini baik. Agar apa? Hamba itu tahu dirinya adalah masih makhluk yang lemah, agar hamba tercuci dosanya, dan agar apa? Dengan itu Allah memberikan rezeki kepada sebagian makhluk dengan sebab makhluk yang lain.
Baik, kalau semuanya sehat, sudah tak ada profesi dokter. Dokter akan apa? Akan menganggur. Baik. Kalau tidak ada yang namanya sakit. Demikian pula masalah kekufuran. Kalau semuanya mukmin, maka apa? Dakwah boleh dikatakan tidak berguna lagi. Jihad juga tidak ada tempatnya lagi karena semuanya mukmin. Bahkan iblis pun mukmin. Lalu jihad macam apa yang ada? Tak ada. Baik. Padahal jihad ini amalan yang pahalanya sangat tinggi. Maka Allah menghendaki adanya kekufuran dan adanya iblis dan sebagainya untuk makhluk yang memang sesuai untuk layak terkena kekufuran. Lalu para wali Allah akan apa? Menjalankan ibadah yang pahalanya tinggi tadi. Tayyib. Kemudian maka ini semua dari sisi fiilnya Allah itu semua baik. Li'annahu lamma khalaqahu li hikmah. Karena manakala Allah menciptakan perkara yang buruk tadi, Allah menciptakannya karena suatu hikmah. Lakinnahu syarrun bin nisbati lil abad. Namun itu memang buruk dari sisi hamba. Hamba yang terkena keburukan dia akan mengatakan ini buruk, saya sakit, saya letih, saya susah dan sebagainya. Namun di balik itu ada kebaikan yang banyak. Fal kufru wal ma'asi syarrun bin nisbati lil abad. Maka kekufuran dan kemaksiatan itu buruk. Dia dari sisi hamba atau apa? Dari sudut pandang hamba. Alladzi basyaral ma'asi wa fa'alaha, yang langsung melakukan dan mengerjakan kemaksiatan tadi. Jelas itu buruk. Kita katakan ini orang jahat, dia pencuri. Jelas kita katakan ini buruk. Fayatadarrar, maka hamba ini akan terkena bahaya sendiri dari kemaksiatannya itu. Naudzubillah. Wa yu'adzabu 'alaiha, dan dia disiksa disebabkan oleh kemaksiatan tadi. Walladzi yunsabu ilallah al-khalqu wal ijad. Sedangkan yang dinisbatkan kepada Allah adalah penciptaannya dan pewujudannya. Baik. Untuk hamba adalah apa? Yaitu al-mubasyarah. Siapa pelakunya? Pelakunya hamba. Siapa yang menciptakan amalan tadi? Yaitu Allah Ta'ala. Tapi pelakunya siapa? Hamba. Apakah hamba terpaksa? Tidak, dia sengaja memilih itu. Tidak terpaksa, dia yang sengaja memilih untuk jauh-jauh persiapan pergi mungkin apa? Ke Genting untuk berjudi. Enggak ada yang memaksa dia. Hukum asalnya. Baik. Kemudian kata beliau wa huwa mabniyun 'alal hikmah kama taqaddam. Dan ini penciptaan kemaksiatan ini dibangun di atas hikmah sebagaimana yang telah lalu. Baik, wa bihadza yattadhihu annal qadariyatan nufah ta'ifatan. Dan dengan ini menjadi jelaslah bahwasanya kelompok qadariyah yang mengingkari takdir itu ada dua kelompok secara garis besarnya. At-ta'ifatul ula alladzina angkarul ilma wal kitab. Kelompok pertama adalah kelompok yang mengingkari ilmu dan penulisan. Mengingkari bahwasanya Allah sudah mengetahui itu dan menakdirkan itu sebelum terjadi. Wa haula'i kafarah, mereka orang kafir. Wa qad inqaradu, mereka telah habis. Kelompok-kelompok yang berikutnya paham bahwasanya ini sudah terlalu kufur, tak boleh kita ikut kelompok pemikiran ini. Makanya Qadariyah yang sekarang sendiri mengingkari akidah Qadariyah pendahulu mereka. Padahal ini adalah nenek moyang mereka. Wa ta'ifatus tsaniyah alladzina amanu bil ilmi wal kitab. Kelompok kedua adalah yang beriman adanya ilmu dan kitab. Memang Allah mengetahui itu dan menulis itu semua. Wa amanu bil iradati wal khalq. Dan mereka beriman bahwasanya Allah memiliki keinginan dan Allah sebagai pencipta. Walakin angkaru umumal iradah wa umumal khalq. Namun mereka mengingkari bahwasanya keinginan dan penciptaan Allah itu bersifat umum, bersifat menyeluruh. Yaitu apa? Mereka mengatakan memang Allah mencipta namun bukan mencipta semua. Allah punya keinginan namun tidak menginginkan semuanya, cuma sebagian saja. Apa yang diinginkan yaitu zat dan a'yan. Sedangkan yang tidak diinginkan apa? Wa akhraju minha af'alal ibad. Mereka mengeluarkan dari keumuman penciptaan dan kehendak Allah itu apa? Perbuatan para hamba. Perbuatan para hamba tidak diinginkan oleh Allah. Walaupun ini dengan cara ini kita malah Ahlussunnah justru membantah mereka. Kalau kalian mengatakan Allah Ta'ala tidak menginginkan itu terjadi dan tidak menciptakan itu, lalu apa yang Allah tulis di Lauhul Mahfuz dulu? Jelas yang Allah tulis adalah sesuatu yang memang akan terjadi. Berarti ini siapa yang mengatur? Jelas yang mengatur Allah dan seterusnya. Cuma mereka kontradiksi di sini. Bagaimana Allah sudah menulis sejak dulu, namun ternyata bukan Allah yang mewujudkan itu, bukan Allah yang menetapkan itu. Ini kontradiksi.
Walaupun mereka mengatakan maksudnya adalah Allah tulis apa yang dia tahu, tapi bukan dia yang menetapkan. Dia tahu nanti hamba akan menciptakan perbuatan ini. Tapi Allah sekedar sebagai pencatat saja. Allah tidak menetapkan. Kita katakan justru dengan keyakinanmu ini, kami akan membantah engkau ketika engkau mengatakan Rabbul Alamin, Rabb alam semesta. Sementara di antara makna rububiyah adalah tasarruf, yaitu apa? Mengatur alam semesta. Alam semesta ini berupa apa? Bukan hanya berupa a'yan, tapi juga berupa af'al. Berarti engkau membatasi rububiyah Allah. Tidak layak dikatakan Rabb terhadap alam semesta. Karena alam semesta bukan hanya berupa zat, namun fi'il. Baik. Maka kontradiksi antara ucapanmu dengan keyakinanmu bahwasanya Allah adalah Rabbul Alamin, Rabbu kulli syai' dan seterusnya. Baik. Kemudian mana tadi? Ini 33, sekarang 34. Ayo, ini ya. Qal wa hunaka ta'ifatun ukhra minal qadariyah. Di sana selain kelompok qadariyah nufah tentunya maksudnya, ada kelompok qadariyah yang lain yang tusamma al-qadariyatal mujbirah. Mujbarah harusnya sih ya. Yaitu kelompok qadariyah yang jabriyah, mujbarah, yaitu yang dikatakan sebagai kelompok yang terpaksa. Menetapkan takdir tapi berlebihan. Sampai meyakini semua perbuatan kita ini dipaksa. Tadi makan dipaksa. Demikian pula misalkan apa? Ditanya kenapa Anda siap-siap macam ini? Mau siap-siap ke Langkawi. Anda pengen ke Langkawi? Tapi tak tahu badan saya macam kena remote control, mau gerak gini. Meyakini itu. Padahal apa? Itu sesuatu yang bertentangan dengan his, dengan panca indera kita dan akal. Jelas kita tahu dia tidak terpaksa itu. Dia memang sengaja merancang itu sejak mungkin sejak tahun lalu. Ini bulan sekian saya mau ke Langkawi lah dan seterusnya. Jelas itu sudah keinginan dia dan dia yang melakukannya. Tidak ada yang memaksa. Wahum jabriyah, mereka yang dikatakan sebagai jabriyah dinisbatkan pada jabr, yaknya nisbah, yaitu apa? Keterpaksaan atau kalau jabr pemaksaan. Alladzina qalu innal ibada majburuna ala af'alihim, yang mana mereka mengatakan sesungguhnya para hamba itu dipaksa untuk melakukan perbuatan mereka. Ditanya, kenapa anakmu handsome sekali? Oh, alhamdulillah kerjasama. Ditanya, ini usaha engkau atau terpaksa? Oh, saya terpaksa. Kalau terpaksa tak mungkin barangnya itu boleh bekerja dengan baik. Nggak mungkin itu. Jelas apa? Sukarela, penuh cinta, penuh minat, itu baru mungkin. Kalau dipaksa tidak mungkin akan aktif dan seterusnya. Baik. Walaisa lahum ikhtiyar, mereka tidak punya pilihan dan itu salah besar. Jelas ketika seorang lelaki merisik seorang wanita, demikian pula wanita yang dirisik, dia akan memilih, oh saya nak inilah atau oh saya tak nak yang ini. Jelas dia punya ikhtiar itu. Tak ada yang memaksa di situ. Yaitu Allah tidak memaksa, disilahkan, dipersilah milih yang ini atau milih yang itu, atau ternyata bukan ini bukan itu tapi saya cari yang ketiga misalkan. Jelas ini punya ikhtiar hamba itu. Wa annallaha ta'ala ajbarahum ala af'alihim, dan bahwasanya Allah Ta'ala memaksa mereka untuk melakukan perbuatan mereka itu, kata mereka. Oh, fahum wi'a, mereka hanyalah media saja, tempat untuk digerakkan, yaitu kalau orang Indonesia, orang Jawa bilang wayang, bagikan wayang saja. Orang Arab mengatakan karisah fi mahabirrih, yaitu seperti bulu yang di tempat diterbangkannya angin, yaitu penerbangan yang dilakukan oleh angin, tak mampu apa bulu. Tayyib. Qal wi'aun lil af'al, yaitu media untuk perbuatan. Yaitu memang gambarannya adalah seperti robot atau orang yang tengah dikendalikan oleh ilmu sihir, oleh mungkin istilahnya itu, kerasukan dan sebagainya di luar kemampuan. Itu ucapan orang-orang yang tertipu oleh akidah Jabriyah. Iya, banyak istilahnya itu, para artis di Indonesia menyebutkan gitu, hidup ini bagaikan panggung sandiwara katanya. Nanti ada yang ini, nanti perannya selesai maka ganti oleh pemeran yang lain dan seterusnya. Nah, ini adalah salah besar. Ini bukan panggung sandiwara, ini serius, amal ibadah, ada keinginan, ada niat dan seterusnya. Bukan diatur oleh sang sutradara katanya. Enggak betul. Sekedar pelakon suruh nangis walaupun sebenarnya dia nggak pengen nangis.
Pelakon mengatakan saya cinta padamu, sumpah 1000 kali, walaupun setelah pelakonan selesai ternyata dia nggak cinta sama dia. Sekitar apa? Sekitar tipuan. Ini tidak betul. Hidup di dunia ini betul-betul apa? Memang ada keinginan dan ada perbuatan, ada perencanaan yang dilakukan oleh kita sendiri. Walaupun di balik itu Allah menakdirkan, namun takdir Allah itu tidak bertentangan dengan adanya keinginan dari para hamba. Thayyib. Qal wa harakatuhum kulluha ittirariyah. Perbuatan mereka semuanya adalah keterpaksaan. Kalau terpaksa nih saya apa? Tidak layak orang itu dipuji, tidak layak kita bilang jazakallah khairan dan sebagainya ketika dia memberikan suatu kebaikan, dan tidak boleh kita membenci dia ketika dia memukul kepala kita dan sebagainya. Berarti apa? Memang akidah Jabriyah kata para ulama ini sangat berbahaya, lebih berbahaya daripada akidah Khawarij dari beberapa sisi. Karena menyebabkan apa? Kita tidak boleh membenci orang kafir, tidak boleh membenci mubtadi'ah. Sebagaimana kita tidak perlu membenci orang-orang mukmin karena semuanya ittirariyah, Allah yang menggerakkan. Kita sekitar robot aja digerakkan. Tak perlu kita mencintai orang yang berbuat baik dan tidak perlu kita membenci orang yang berbuat buruk. Dan itu sudah disebutkan oleh orang-orang sufiyah. Makanya mereka siap cinta dengan orang kafir karena semuanya adalah gerakan dari Allah Ta'ala. Tayyib. Ka harakatil murta'ish, seperti gerakan orang yang menggigil karena demam. Jelas ini di luar kemampuan dia terpaksa. Semua fiil dia dianggap seperti ini. Wa ka harakatin naim, seperti gerakan orang yang tidur, tahu-tahu meninju, tahu-tahu menendang, tahu-tahu jalan ke sana kemari, mungkin apa? Buka dapur makan, misalkan mimpi padahal. Tayyib. Mereka mengatakan perbuatan kita adalah sekedar seperti itu. Fahum wi'aun tamurru alaihimul af'al. Para hamba itu hanyalah media yang mana perbuatan-perbuatan melewati mereka saja. Wallahu ta'ala huwallazi yaf'aluha bihim. Allah Ta'ala dia itulah yang melakukan fi'il-fi'il tadi melalui perantaraan mereka. Jadi Allah yang berbuat, dan ini akidah Asy'ariyah memang. Karena mereka memang Jabriyah, Asy'ariyah Jabriyah. Wa hakadza yaqulun, demikianlah mereka mengatakan inna af'alal ibad kal kuzil ladzi yusabbu fihil ma'. Mereka mengatakan sesungguhnya perbuatan para hamba itu adalah bagaikan kus, yaitu apa? Teko ya, ceret itu. Apa panggilan yang lain? Teko. Apa? Jak, jak juga yang mana air itu dituangkan ke dalamnya. Jadi hamba hanya sekedar tempat saja, media saja. Fal ibad bizamihim ka'annahum kus. Maka para hamba menurut persangkaan mereka seakan-akan hamba itu hanyalah teko atau jak tadi. Wallahu ka sabbabil ma'i fi. Allah bagaikan penuang air ke dalamnya. Baik. Ini buruk sekali. Kita dilarang membuat permisalan untuk Allah, tapi mereka lancang. Baik. Wa yaquluna innallaha huwal musalli was-shaim. Mereka mengatakan sesungguhnya Allah itulah yang salat, Allah itulah yang puasa, dan ini memang dikatakan oleh orang-orang tadi. Bahkan apa? Sebagian mereka lancang mengatakan tak boleh mencela pencuri karena sekitar apa? Af'alnya af'al Allah Ta'ala. Tak boleh kita mencela pencuri. Sehingga apa? Memang hudud tidak boleh ditegakkan. Baik, makanya kemudian dibantah oleh Syekhul Islam, berarti kalian yang mengakui Allah yang menikah, Allah pula yang dinikahi. Naudzubillah, kata-kata kufur seperti itu. Allah yang makan, Allah yang dimakan juga, dan seterusnya. Karena semua fi'il adalah dari Allah Ta'ala. Sebagaimana bantahan beliau terhadap Al-Bakri. Wa huwal fa'ilu haqiqatan. Allah lah pelakunya secara hakiki. Tayyib. Fal ibad indahum majburuna ala af'alihim. Maka para hamba menurut mereka dipaksa untuk melakukan perbuatan mereka, wala ikhtiyara lahum. Mereka tidak punya pilihan. Wala yumkinu an yaf'alu syai'an. Tidak mungkin mereka untuk melakukan sesuatu ghaira ma aradallah, selain apa yang Allah inginkan. Nah, ini yang jadi masalah, mereka tidak membedakan mana takdir dan keinginan syariah dan keinginan yang sifatnya kauniyah dan seterusnya. Dan mereka tidak mampu membedakan mana fi'il ittirari dengan fi'il ikhtiyari. Wa yaqulu qailuhum alqahu fil yammi maktufan. Mereka juru bicara mereka mengatakan, yaitu hamba itu bagaikan apa? Orang yang Allah lemparkan, Allah baling ke dalam yam, yaitu lautan atau sungai yang besar, maktufan, dalam keadaan terikat, tak ada pilihan apa-apa. Baik.
Dan ini secara his, secara indrawi, demikian pula secara akal sehat dan syar'i, jelas apa? Sangat bertentangan. Baik. Tidak mungkin orang yang seperti ini disamakan dengan orang yang apa itu? Memang dia adalah perenang, memang dia loncat indah, lalu dapat hadiah kalau loncatnya hebat, para juri suka, para apa itu? Penghukum, para pengadil menyukai. Jelas tidak sama antara orang ini dengan orang yang disebutkan itu. Tapi mereka mengatakan sama, semuanya takdir dari Allah. Betul, takdir, tapi mereka berlebihan sampai mengatakan hamba tidak punya ikhtiar dan tidak punya fi'il bahkan. Wa qala lahu iyyaka an bentar, ini belum selesai. Wa qala lahu iyyaka an tabtalla bil ma. Dikatakan kepada orang yang terikat tadi, terikat dan dilemparkan ke dalam air, dikatakan jangan sampai engkau itu basah oleh air. Intinya apa? Intinya memang kontradiksi. Dan mereka menisbatkan Allah Ta'ala kepada kontradiksi. Makanya mereka sampai mengatakan Allah itu zalim. Gimana Allah melarang maksiat, namun Allah menakdirkan hamba itu berbuat maksiat. Habis itu Allah pula yang menghukum orang tadi karena kemaksiatannya. Ini menunjukkan apa? Lemahnya akal mereka, walaupun mereka pengagung akal. Jelas orang terikat, dilemparkan ke dalam air, gimana disuruh untuk jangan basah? Makanya kata mereka Allah itu hakikatnya adalah zalim. Naudzubillah. Nah, makanya mereka ditentang oleh orang-orang Qadariyah, Mu'tazilah mengatakan Allah tidak zalim. Berarti caranya gimana biar Allah tidak zalim? Allah tidak punya takdir. Hamba melakukan sesuka dia. Fahaula yuqalu lahum al-qadariyatul jabriyah. Kelompok yang ini dikatakan Qadariyah Jabriyah. Thayyib ilahuna wallahu a'lam. Apa? Oh alam, mana tak tahu kalau ahli kitab. Tapi kalau orang musyrikun, memang mereka mengatakan gitu. Yang disebutkan dalam Al-Quran itu mengatakan yang apa itu? Lau hadana Allahu lahadainakum dan sebagainya itu. Dan mengatakan ini adalah kalau Allah menghendaki ini saya Allah memberikan hidayah pada kami dan juga pada kalian dan seterusnya. Wallahu amarana biha. Allah merintahkan kita melakukan ini. Intinya mereka sering menisbatkan pada Allah sesuatu yang bukan dari Allah. Baik. Kalau Qadariyah sampai apa menisbatkan yang buruk-buruk juga pada Allah dan seterusnya. Wallahu a'lam.